Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada, hari ini hari Selasa pada tanggal 15 Februari. Injil yang kita renungkan hari ini berasal dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai ayat 21. Ragi seperti yang kita tahu, ragi itu tujuannya ialah untuk melunakkan makanan. Ragi itu untuk membuat masakan atau makanan itu menjadi seperti yang kita inginkan. Kita ingin ubi menjadi ketan, kita harus campur dengan ragi. Nah, ragi berarti bisa mengubah sesuatu. Ragi itu kecil, sedikit, tetapi dia amat berpengaruh, terutama untuk makanan yang diberikan ragi. Proses fermentasi yang terjadi di sana itu membuat makanan ini atau membuat bahan baku ini menjadi dapat dikonsumsi oleh kita, menjadi sebuah makanan. Nah, saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus berkata kepada para murid, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Di Injil Matius dikatakan ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Nah, jadi Injil Lukas hanya berkata ragi orang Farisi. Jadi yang paling penting, yang paling utama ialah ragi orang Farisi. Ragi orang Farisi itu apa? Ragi orang Farisi itu adalah kemunafikan, kepura-puraan, tidak tulusan, dan niat yang buruk. Ini ragi kefarisian. Sementara ragi Herodes itu apa? Sebagaimana kalau kita membaca kisah Herodes, bahwa Rabi Herodes itu ialah rabi perzinahan, kemunafikan, sumpah serapah, pembunuhan, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Nah, Yesus berkata, waspada terhadap ragi ini. Tetapi kemudian para murid salah memahami, salah menangkap. Mereka mengira Yesus berkata demikian karena mereka tidak memiliki ikan. Memang mereka mungkin karena perhatian terhadap pelayanan akan banyak orang, mereka lalu luput untuk membawa 7 bakul sisa roti ketika Yesus memberi makan 4.000 orang. Dan tentu saja mereka menduga itu ketika Yesus berkata waspada itu karena mereka tidak membawa roti bersama mereka. Lalu Yesus marah dengan 7 pertanyaan yang beruntun yang diajukan. Anda nanti bisa membacanya lebih lengkap dalam Injil Markus 8 ayat 14-21. Ada 7 pertanyaan yang diajukan. Sampai pertanyaan yang ke-7 adalah, masihkah kamu belum mengerti? Di ayat 17 dikatakan, telah degilkah hatimu? Setelah semua yang dilakukan oleh Yesus, ia mengadakan mukjizat, pergandaan roti 2 kali. Pertama memberi makan 5.000 orang dan yang kedua 4.000 orang. Masihkah para murid tidak percaya? Meskipun ada hanya sebuah roti saja di kapal mereka. Ada sang roti hidup. Roti hidup yang utama yang tinggal bersama mereka. Yang darinya pergandaan roti itu telah terpampang nyata di hadapan mereka. Masihkah mereka belum mengerti? Bagi Yesus yang penting ialah waspada terhadap ragi kefarisian, di mana sebelumnya Yesus harus berhadapan dengan orang-orang ini karena mereka tidak percaya atau tidak mempercayakan diri mereka kepada Tuhan setelah melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Masihkah para murid masih belum percaya? Masihkah para saudara, saya, Anda, kita semua, masihkah kita belum mengerti tentang rencana dan kehendak Tuhan pada hidup kita?
Setelah kita melalui berbagai banyak peristiwa, banyak hal suka dan duka dalam hidup ini, dan terutama ialah kita masih bisa melihat jejak Kristus hidup bersama dengan kita, ada bersama dengan kita. Dan bahkan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita, Ia tidak meninggalkan kita. Ia ada bersama kita sebagaimana yang telah dialami melalui pengalaman banyak orang, termasuk mungkin Anda sendiri, soal bagaimana kehadiran Tuhan, bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Masihkah kita tidak memperbincangkannya? Masihkah kita tidak menyimpannya dalam hati seperti Bunda Maria, merenungkannya, dan kemudian akhirnya kita hadir dan menghadirkan diri kita seperti Maria yang lain. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Masihkah lalu kemudian kita tidak mengerti akan jalan-jalan Tuhan dan kehendak-Nya? Ya, masih. Kita masih harus berjuang untuk sampai di sini. Kadang-kadang proses masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang harus lebih lambat, ada yang stagnan, belum bergerak sama sekali, belum mampu untuk menangkap itu semua, berhubung dengan sejarah rahmat dan sejarah dosa yang kita lakukan, atau yang telah kita hayati dalam hidup ini, atau yang telah kita pedomani dalam hidup ini. Ini juga mempengaruhi kemajuan kita dalam menangkap Yesus, sehingga ketika kita memahami Yesus, bahkan satu roti di kapal pun itu tidak membuat kita menjadi khawatir. Bahwa sedikit pegangan kita pun tidak membuat kita lalu khawatir, karena ada Yesus yang menjadi pegangan utama. Ada Dia yang menjadi sang pengganda roti, yang bisa membuat roti itu berlimpah ruah, selama kita lalu percaya kepada kehendak-Nya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Semoga kita belajar untuk beriman, belajar untuk makin memahami tentang Yesus. Dan sebaliknya, mari kita waspada terhadap ragi orang Farisi yang selalu ditebarkan setiap hari di tengah-tengah kita. Keraguan, kepura-puraan, ketidaktulusan, niat yang buruk, atau hawa nafsu, perzinahan, pembunuhan, sumpah serapah, kesewenang-wenangan. Ini semua adalah ragi-ragi yang menghantar kita pada menjauhi kerajaan Allah. Mari kita memakai ragi Kristus, ragi kebenaran, ya, bahwa ajaran Kristus itu, kebenaran Kristus jauh melampaui daripada ajaran manusia sebagaimana yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Waspada dan berjagalah terhadap ragi-ragi orang Farisi dan Herodes. Tuhan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.